Mau tanya dulu, apakah dengan pemeriksaan Putri Chandrawati ini akan memperjelas kasus atau tidak, Ibu Sri? Silakan. Ya, Balkis, untuk menjawab pertanyaan ini memang kita tidak bisa mengandai-ngandai. Kita mungkin berharap seperti itu. Bu Putri semestinya dengan kasus yang semakin terbuka, dengan pembuktian yang demikian intens dan sudah satu persatu dibuka, harapan kita terbuka adalah itu yang lebih baik. Berkata jujur itulah yang lebih baik, karena tidak ada gunanya untuk mempertahankan pendapat yang sebelumnya, sikap-sikap yang sebelumnya. Dia harus berbalik arah 180 derajat. Balik kanan menurut saya, jangan mempertahankan ini. Kalau saya berada sebagai Bu Putri, amit-amit Jabung Bayi, itu adalah cara yang terbaik, strategi untuk masa lalu sudah berlalu, maka yang dia perjuangkan adalah hari ini dan masa depan, semestinya. Tetapi kalau yang terjadi adalah masih bertahan seperti yang sebelumnya, saya rasa polisi juga akan menerapkan berbagai macam cara. Kalau kita tahu di ruang pemeriksaan itu selalu ada ruang kaca dua arah, maka polisi juga akan menugaskan psikolognya, psikiatrinya untuk mengamati perilaku-perilaku ini apakah sakit yang sesungguhnya atau sesuatu yang dibuat. Karena memang apakah buat ini menjadi kecurigaan yang sama-sama ada. Itu oleh karena itu saya yakin pihak kepolisian dalam konteks ini bagaimanapun pihak kepolisian ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin cepat menyerahkan berkas perkara kan 4 perkara sudah maju, tinggal Ibu Putri, maka punya kepentingan untuk memastikan ini disegerakan penyelesaiannya sehingga publik juga semakin mendapatkan penjelasan dan kejelasan melalui sidang pengadilan. Saya ingat 2 pekan lalu ya, kalau masih ingat Mbak Irma dan juga Mbak Popi saat itu ya, 2 pekan lalu Ibu Sri bilang bahwa pemulihan nama baik itu kan juga akan datang ketika SP3 kasus pelecehan seksual. Tapi ternyata kan salah satu yang akan dikonfirmasi adalah soal motif pembunuhan yang dikatakan Pak Kapolri juga dalam raker DPR itu soal tindakan asusila nih Bu. Nah bagaimana Bu, ini berarti naik lagi ya motif yang sudah dibahas kemarin SP3 sekarang naik lagi jadinya? Pasti, karena pusaran kasus ada di beliau. Beliau adalah saksi kunci, saksi mahkota. Bagi suaminya saksi mahkota, bagi pelaku lainnya saksi mahkota. Tapi bagi dirinya sendiri dia adalah tersangka. Maka yang tadi saya katakan, kalau dia mau menyelamatkan diri dan masih punya harapan di masa depan, tidak ada jalan lain selain jujurlah. Katakanlah apa adanya. Toh mau dibuka sekarang maupun di pengadilan sama kok. Justru kalau dibuka di sekarang, maka akan ada positif impact buat dia. Oh dia mulai jujur, mulai menyadari. Nah kalau ini belum menyadari, apakah ketidaksadaran ini apakah ada faktor sakitnya? Kalau tekanan pasti ya. Ini aja sudah sangat mendekan. Apakah faktor ada sesuatu yang terkait dengan kejiwaan ataukah hanya sebagai sebuah strategi atau trik? Itu persoalannya. Mbak Irma, saya mau dengar apa pendapat Mbak Irma kalau malam ini misalnya tidak ditahan dengan alasan-alasan yang sesuai mekanisme lah. Gini, jadi dari pertama itu kan kita sudah disajikan kebohongan besar ya. Kebohongan besar yang diumumkan oleh Bintang 1, waktu itu Kadif Humas Polri. Kebohongan itu kemudian diralat. Kapolri bilang tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada perencanaan pembunuhan. Itu institusi yang mengumumkan secara resmi ya. Ini kita bicara soal Putri Sambo. Kita tuh nggak mikir ya bahwa ada mamanya Joshua itu nangis nggak berhenti-berhenti. Saya aja kalau ngomongin soal dia tuh sampai sesek, tau nggak? Karena dia itulah yang menanti-nanti kesaksian dari Putri. Ya, kita ingat dulu ke belakang. Ketika pengumuman tentang tidak adanya pelecehan seksual dan tidak adanya percobaan pembunuhan, itu berarti kepolisian salah, mengumumkan sesuatu yang salah berdasarkan senario dari Fahmi Alamsyah dan Ferdi Sambo. Harusnya minta maaf dong, karena itu sudah membuat kebohongan publik, menyerang kehormatan dan juga obstruction of justice ya. Dulu jangankan secara resmi memakai, di belakangnya ada Kepolisian Republik Indonesia, responsabilitas, akuntabilitas, integritas dan semua kredo-kredo yang bagus-bagus itu. Yang diomongin itu kebohongan. Tapi tidak pernah ada permintaan maaf baik dari Kapolri saat mengumumkan atau dari 2 orang yang mengumumkan itu. Artinya tidak ada yang mempertimbangkan nih perasaan keluarga korban. Jadi efeknya kalau tidak ditahan apa? Tidak ditahan kebangetan, ini hari ke-48. Iya kan? Ini kan soal kebohongan. Senario yang dijalankan itu senario kebohongan. Balkis ingat, dulu ada aktivis yang berbuat kebohongan namanya Ratna Sarumpait. Dia mengakui kebohongannya, dia minta maaf kepada rakyat Indonesia, dia jalani hukumannya.
Itu gagah kalau menurut saya. Ini yang bikin kebohongan dari awal, minta maaf tidak, ya menyesali tidak, mengakui tidak, bertanggung jawab juga tidak. Jadi apa yang diharapkan kepada seorang putri yang selama 48 hari tidak bicara? Jadi semua orang bisa aja bilang jujurlah, tolonglah, terbuka. Ya nggak bakalan. 48 hari dia tutup mulut. Saya bilang Putri Sambo itu bukan orang bodoh, dia dokter gigi. Dia nyonya jenderal bintang 2, dia tahu soal hukum. Dia tahu konsekuensinya. Jadi nggak perlu diajarin soal itu, sekarang cuman hatinya aja. Oke. Terketuk nggak hatinya itu? Kalau saya bilang sih, dia tidak punya hati sebagai seorang ibu dan dia sama sekali tidak mampu merasakan empati terhadap mamanya Joshua yang menangis sampai habis air matanya. Saya itu memeluk dia waktu pergi ke Jambi. Yang dia bilang itu cuman, mana tanggung jawabmu Putri mana? Tapi selama 48 hari ini nggak ada sedikit pun rasa empati. Kepolisian tidak minta maaf. Putri Sambo tidak bicara apa-apa. Ini orang sudah mati loh. Nggak ada yang lebih menyakitkan dari seorang ibu daripada kematian anaknya. Oke. Anak laki-lakinya. Jadi saya juga capek ngomongin ini. Parlemen kemarin bersidang tidak ada satupun yang nanya. Tidak ada satupun yang peduli. Apa yang terjadi dengan keluarga Joshua? Bagaimana keadaan ibunya, bagaimana keadaan bapaknya? Mereka itu orang miskin. Gajinya itu cuma 600.000 dibayar setiap 3 bulan. Setiap hari menangisi anaknya dipermainkan. Saya tanya, wakil rakyat yang terhormat, ada nggak yang menanyakan soal keluarga Joshua? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dari pagi saya ditanyain soal ini, nyesek di sini kenapa? Karena yang paling menderita itu ibunya Joshua. Dari awal waktu saya ikut intens dalam kasus ini, saya tahu bahwa semua tidak ada yang berpihak kepada korban, tidak ada berpihak terhadap yang tertindas. Itu nyawa diambil karena kekuasaan. Bukan hanya nyawanya diambil, barang buktinya dihapuskan, semua orang dipanggil. Tanggal 8, Joshua terbunuh. Tanggal 13 dipanggil di semua komisi-komisi, termasuk KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, apalagi LPSK. LPSK. Kita ngobrol di sini, LPSK yang bilang ini ada 2 amplop yang mau diserahkan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin orang yang sudah membunuh kemudian pakai Polda Metro Jaya sebagai tempat untuk bertemu dengan lembaga-lembaga negara yang dipanggil dan semua datang. Oke. Dan semua datang. Pertanyaan saya, kalau LPSK ngaku dia menerima amplop dan kemudian dikembalikan, yang 4 komisi lain ini nggak mungkin nggak terima. Kalau kamu jadi tamu saya kasih minum air putih, mungkin nggak Balkis cuma menghidangkan kepada saya Ibu Sri, Mbak dan Popi? Ibu Popi dan Ibu Retno tidak dikasih. Nggak mungkin. Oke. Jadi kita ini janganlah dianggap keras terus menerus. Naif seolah-olah kita harus berprasangka baik. Sementara yang namanya keluarga di Sungai Bahar itu tidak berdaya. Saya ini hanya bisa bersuara supaya didengar. Supaya paling tidak adalah di antara komisi-komisi yang terhormat ini, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, kepolisian yang kita cintai ini, supaya bisa memikirkan Oke. si nyawa yang hilang ini mau diapain sih? Nggak ada. Putri harusnya ditahan. Oke. Putri harus ditahan. Harus ditahan dan harus diperiksa oleh dokter penyidik. Saya udah pernah ngomong sama Ibu Sri di sini. Ya. ID itu bersedia. Ya. Nggak ada yang didengerin. Masuk dari sini, keluar di sini. Jadi urusan polisi ditangani oleh polisi, dilakukan oleh polisi, tidak boleh ada orang lain yang memberikan saran. Kenapa saya ngomong begini? Karena sayang sama kepolisian. Kita ini ngakunya negara demokrasi. Nggak bisa kalau penegakan hukum itu tidak jalan. Baik. Nggak bisa kalau kita tidak punya kepolisian yang kita bisa trust. Ini kan ujian. Jadi berhentilah berpura-pura, berhentilah membuat seluruh rakyat Indonesia ini Oke. geram. Tetapi yang paling utama, ada seorang perempuan yang sangat menderita, yang tidak pernah dibahas, baik di parlemen, di komisi, maupun di kepolisian. Dan saya pikir negara ini harus punya sistem bagaimana bisa melindungi, mengayomi, dan melayani, termasuk orang yang tidak punya uang sekalipun, yang tidak punya daya dan tidak punya kuasa sekalipun. Oke. Itu aja. Oke, saya kasih kesempatan ya, karena pasti punya hak jawab juga ya Bu Retno di sini kan, karena tadi dibahas juga oleh Mbak Irma, harus ada hak jawab juga dari KPAI. Terserah, ini adalah
bebas hak jawab dari Bu Retno soal bagaimana kekuatan dari seorang Sambo kemudian mengumpulkan komisi-komisi kelembagaan yang kemudian tadi sangat sensitif dengan amplop-amplop itu. Gimana Bu? Mungkin bisa diklarifikasi dulu. Ya, pertama sih bukan saya yang hadir Ya. memang. Yang hadir di KPA, dari KPA itu Ibu Putu Elvina. Bu Putu Elvina sendiri sebenarnya kalau di dalam rapat pleno terkait itu tuh tidak pernah membahas sebenarnya pada pertemuan itu. Ya. Tetapi kalau KPAI memang kan fokusnya misalnya tadi kalau Ibu Irma tentu kami simpati ya, empati, kemudian juga kenapa kemudian kita misalnya KPAI tidak bersuara untuk keluarga Sambo karena memang kan kami terbatas pada kewenangan ya. Iya. Artinya ada usia yang sebenarnya dini dan ketika dipanggil kemudian dimintai pendapat gitu ya, informasi yang kemudian saya dengar, saya dapatkan adalah memang saat itu adalah terkait perlindungan terhadap kekerasan seksualnya. Kan Ya. waktu itu belum ada yang tahu versi yang polisi yang kemudian ada dan saat dipanggil itu memang saat seperti itu. Jadi Ya. belum ada penghentian soal Oke. kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, terkait kemudian amplop yang saya tahu sih tidak pernah ada ya Oke. terkait ini. Dan kemudian kalau berbicara anak-anak Sambo yang kemudian ada perundungan, kami pun baru kan bicara itu. Oke. Itu juga karena ada pemberitaan yang memunculkan bahwa terjadi perundungan terutama pada anak yang pertama. Waktu itu kita juga hati-hati karena anak yang pertama usianya sudah bukan anak juga. Sehingga koordinasinya harus dengan Komnas Perempuan. Tetapi kalau terkait dengan anak-anak yang kemudian mendapat perundungan, kan baru tahu juga berikutnya. Itu hitungannya kan juga baru beberapa hari yang lalu. Ya. Nah pada saat itu kami juga sudah langsung bilang loh, anak tuh kan gak bersalah gitu ya. Jadi bahwa kita semua tentu mengutuk segala bentuk kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Ya kita mengecam tentu perbuatan seperti itu, apalagi dilakukan oleh orang yang tadi Ibu Irma katakan memiliki kuasa. Namun tadi kewenangan KPAI kan juga punya keterbatasan ya. Betul. Kita mencampuri urusan yang mana gitu, kewenangan yang mana yang bisa kami lakukan. Nah, ketika anak-anak Verdi Sambo ini mendapatkan dugaan tadi ya perundungan, kemudian kalau di media sosial memang luar biasa derasnya perundungan itu gitu. Nah, tentu ini kan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan masuk di pasal 59 yaitu perlindungan khusus anak di mana ada 15 perlindungan, salah satunya adalah anak korban stigmatisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tuanya. Oke. Nah sebenarnya KPAI ngurusin kayak gini sih bukan cuma anak Sambo aja, Iya. tapi bahwa beberapa kasus yang tentu saja silent tidak ada juga di berita, Ya. misalnya para pelaku pidana orang tuanya kemudian anaknya mendapatkan, kita juga menangani termasuk anak-anak teroris ya, Oke. yang kemudian sampai harus juga diletakkan waktu oleh BNPT di Ya. wilayah Sentul gitu. Artinya bahwa ini berlaku untuk semua gitu, kita tidak berpihak. Iya. Artinya siapapun, ya anak siapapun, kalau kemudian dia terkena stigmatisasi labelisasi, tentu kan memang ada perlindungannya dan Oke. itu pun ada di PP Mbak. Jadi- Nah di PP nomor di PP 78 tahun 2021 perintahnya diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rinci ya, Ya. mulai dari hak atas perlindungannya sampai Oke. hak atas pemulihannya. Ini kita bicara anak gitu Oke, ya. oke. Nah itu jadi kewenangan kami memang di sana. Di situ. Oke. Tapi Iya. masalah tadi diundang bertemu soal amplop, KPAI clear soal itu tidak ada dan tidak menerima. Ya pertama bukan saya yang hadir, Betul. sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak menerima atau apa enggak, karena memang enggak. Betul. Saya tentu, tetapi bahwa di dalam pertemuan itu pertemuan seluruhnya menurut Ibu Putu dan terkait kemudian tadi ya soal amplop yang saya tahu tidak pernah ada sih cerita tentang amplop juga. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Retno klarifikasi. Kita akan sambung.